Kita masuk di season 2 ngaji kitab Sunan Abu Dawud, masih di kitab Thaharah, babu karohiyatis istiqbalil kiblati inda qadha'il hajah. Ini masuk hadis yang ke-9, hadasana Musaddad Ibnu Musarhad. Oke, kita mulai. Hadasana Musaddad Ibnu Musarhad. Hadasana Sofyan. Sofyan di sini adalah Sofyan bin Muawiyah. Sofyan bin Uyainah. Kadang ya gitu. Maunya bilang Uyainah, keliru Muawiyah. Tapi perlu diingat ya, dalam sanad-sanad hadis seperti ini, kalau ada kata Sofyan, ini kemungkinannya ada dua. Pertama Sofyan bin Uyainah, yang kedua Sofyan As-Sauri. Ya, Sofyan As-Sauri. Kalau ada bilang bin Muawiyah seperti saya tadi, itu berarti keliru. Ya, berarti keliru. Di Sofyan itu dua. Kalau bukan Uyainah berarti As-Sauri. Ani Zuhri dari Zuhri. Nah, Zuhri di sini bisa juga disebut Ibnu Syihab. An Atha ibni Yazid Al-Laisi an Abi Ayyub. Ini Abu Ayyub Al-Ansori. Di Abu Ayyub sahabat ya. An Abi Ayyub riwayatan secara riwayat. Qala bersabda Nabi, idza ataitum ketika mendatangi kalian al-ghaid pada buang air besar ataupun kecil, atau tempat buang air juga bisa. Fala tastaqbilu, maka jangan menghadap kalian al-kiblata pada kiblat. Jadi jangan menghadap kiblat. Bigoitin dengan buang air besar, wala dan jangan baulin dengan buang air kecil. Walakin dan tetapi sariku menghadaplah ke timur kalian. Au ghoribu atau menghadaplah ke barat kalian. Jadi walakin sariku wa ghoribu ini kekhususan ya, kekhususan bagi orang yang berada di sebelah utara atau selatan kiblat. Nah, kalau kita yang ada di sebelah timur kiblat atau orang-orang yang ada di sebelah baratnya kiblat, nah, kalau disuruh menghadap timur atau menghadap ke barat, justru malah menghadap kiblat kan gitu. Jadi walakin sariku wa ghoribu ini adalah kekhususan bagi orang yang ada di utara atau selatan kiblat. Ya. Karena waktu itu Madinah sendiri ya di posisi itu. Ya, di posisi itu. Kalau kita menghadap ke timur ya malah
membelakangi kiblat, kalau menghadap ke barat justru malah menghadap kiblat. Bisa dipahami ya. Jadi hadza khitabun li ahlil Madinah waliman kana kiblatuhu ala dzalika samet. Jadi kata sariku wa ghoribu itu khitab atau ucapan untuk penduduk Madinah atau orang yang sudah saya jelaskan tadi, ada di sebelah utara atau di sebelah selatan kiblat. Nah, kalau yang di sebelah timur atau barat seperti kita ya fa'innahu la yugharib wala yusarik. Tidak boleh menghadap barat ya tidak boleh menghadap timur. Ya, bisa dipahami insya Allah. Faqadimna maka tiba kami Abi Ayyub Al-Ansori Asam pada negeri Sam. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Abi Ayyub ini mengembara memang. Mengembara amar ma'ruf nahi mungkar. Aslinya kan orang Madinah. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori, orang Ansor, aslinya Madinah. Fawajadna maka menjumpai kami marohid pada beberapa WC. Ya. Marohid itu jamak dari mirhat. Jadi suatu ruangan yang digunakan untuk buang hajat. Jadi negeri Sam itu kondisinya tentunya ya lebih maju daripada Arab secara umum. Ya. Jadi sudah ada ruangan yang digunakan untuk buang hajat. Itu marohid, jamak dari mirhat. Qad buniyat sungguh dibangun apa marohid kibalal kiblah pada arah kiblat. Ya. Fakuna maka ada kami iku nan harifu mengubah arah kami anha dari marohid. Marohidnya ya ditata ulang. Jadi jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Wa nastaghfiru dan minta ampun kami Allah pada Allah. Tapi dalam riwayat lain yang dilarang itu kalau buang hajatnya di tempat terbuka. Itu menghadap atau membelakangi kiblat dilarang. Tapi kalau di marohid ini sebenarnya tidak apa-apa. Ya, sebenarnya tidak apa-apa. Berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar. Mungkin kita nanti ketemu ya, hadis tersebut. Hadasana Musa ibnu Ismail. Qala hadasana Wuhaib. Qala berkata Wuhaib hadasana Amr bin Yahya an Abi Zaid. Abi Zaid itu namanya Walid. An Ma'kil ibni Abi Ma'kil al-Asadi. Qala berkata dia Ma'kil. Naha melarang sopo Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam an-nastakbila jika menghadap kami al-qiblatain pada dua kiblat. Dua kiblat ini pertama adalah Ka'bah. Ini kiblatnya umat Islam. Yang kedua adalah Bait Maqdis. Jadi Baitul Maqdis.
Ya kemungkinan ya karena menghormati Baitul Maqdis tersebut. Ya, menghormati Baitul Maqdis tersebut. Jadi wahada qad yahtamilu an yakuna ala maknal ihtiram li Baitul Maqdis. Ya. Karena bagaimanapun Baitul Maqdis pernah jadi kiblatnya umat Islam. Jadi 17 atau 16 bulan Rasulullah diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi awal-awal hijrah dulu. Nah, kemungkinan kedua, karena kalau ini kitanya ya penduduk Madinah itu ya, waktu itu, kalau menghadap Baitul Maqdis, sama saja membelakangi Ka'bah kan gitu. Itu ya. Itu dua kemungkinan. Tapi ya yang lebih tepat ya kemungkinan yang pertama itu menurut saya. Ya, karena bagaimanapun Baitul Maqdis pernah menjadi kiblatnya umat Islam. Bibaulin dengan kencing, augoitin atau dengan berak. Qala berkata sapa Abu Dawud, wa Abu Zaid, dan adapun Abu Zaid yang namanya Walid itu tadi. Dia Abu Zaid iku maula Bani Sa'labah. Jadi bekas budaknya Bani Sa'labah. Hadasana Muhammad ibnu Yahya ibni Faris qala dasana Sofwan ibnu Isa anil Hasan bin Zakwan an Marwan al-Asfar. Ya, Marwan al-Asfar. Qala berkata Marwan, Ra'aitu melihat aku Ibna Umar pada Ibna Umar. Anako mendudukkan. Anako itu untuk onta ya. Jadi menyuruh duduk onta itu. Rokhilatahu pada kendaraannya Ibna Umar. Jadi aku melihat Ibna Umar itu menyuruh duduk ontanya. Ya, menyuruh duduk onta. Jadi onta yang asalnya berdiri disuruh duduk. Apa perlu dilihat di Google? Saya kira tidak perlu ya. Saya kira tidak perlulah. Insya Allah mafhum. Mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Tsumma jalasa kemudian duduk dia Ibna Umar. Ibna Umar ini Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya bulu kencing dia Ibnu Umar ilaiha pada kendaraan. Fakultu maka berkata aku, ya Aba Abdurrahman, alaisa apakah tidak ada? Kalau bahasa sederhananya bukankah? Bahasa sederhananya bukankah? Qad nuhya sungguh dilarang opo anhada dari ini kencing menghadap kiblat. Ya. Qala berkata Ibna Umar, bala iya memang. Inama sejatinya nuhya dilarang opo andalika dari demikian itu kencing menghadap kiblat fil fadho di tanah lapang.
ya, di tanah lapang, tidak ada aling-alingnya, tidak ada tutupnya. Fa'idha kana maka ketika ada iku bainaka antara kamu wa bainal kiblati dan antara kiblat apa sayun sesuatu yasturuka yang menutupi apa sai kapadamu ya fala baksa maka tidak ada masalah ya maka tidak ada masalah termasuk tutupnya unta itu sudah tidak ada masalah atau tembok itu sudah tidak ada masalah. Nah ini kan Abdullah bin Umar memakai ontanya untuk menghalangi antara dia dan kiblat. Nah, itu. Jadi tutupan onta itu saja sudah cukup. Babur rukhsati babnya kemurahan. Ya. Rukhsah itu kemurahan. Istiqbalil kiblati di dalam menghadap kiblat pada saat buang hajat. Ya. Jadi kemurahan menghadap kiblat. Jadi istiqbalil kiblah itu menghadap kiblat. Begitu juga kemurahan dalam membelakangi kiblat. Ya. Jadi babur rukhsati istiqbalil kiblah bimakna istiqbalil kiblah indal hajah wastidbariha. Hadasana Abdullah ibnu Maslamah. An Malikin an Yahya ibni Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an Amih dari pamannya. Namanya adalah Wasi' bin Habban. An Abdillah bin Umar qala berkata Abdullah bin Umar. Laqad irtaqaitu. Niscaya sungguh naik aku. Jadi irtaqo yartaki. Naik aku. Ala dhahril bait atas punggungnya rumah. Punggungnya rumah artinya ya bagian atasnya rumah, atapnya rumah. Ini kebetulan rumahnya Aisyah dan Hafsah itu berdekatan itu loh. Berdekatan. Hafsah itu saudaranya Abdullah bin Umar, jadi mahram ya. Jadi Abdullah bin Umar itu berkunjung ke tempat saudaranya Hafsah. Hafsah itu ya istrinya Nabi. Terus naik ke atas. Itu loh ceritanya. Faro'a itu maka melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam alal labi taini atas dua bata. Jadi labi nata ini atas dua bata. Jadi labi natain ini sesuatu yang dibuat dari lumpur. Lumpur itu kan tanah dan air untuk bangunan. Untuk bangunan sebelum dibakar, ya, sebelum dibakar. Jadi labata ini dua bata itu. Tapi kalau labinata ini adalah ma
tusna'u minatin au ghairihi lil bina qabla an yuhraq. Jadi sebelum dibakar. Ya wis 2 bata atau gundukan tanah itu aja. Mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Lihajatihi, untuk hajatnya Nabi. Artinya Nabi buang hajat. Lah, kalau menghadap Baitul Maqdis secara posisi, waktu itu kan di Madinah, berarti membelakangi Baitullah. Gitu loh. Kalau menghadap Baitul Maqdis berarti Rasulullah itu membelakangi Baitullah. Berarti kalau ada di bangunan tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu di tanah lapang. Ya. Kalau tidak ada tutupnya. Hadatsana Muhammad bin Basar qala hadatsana Wahbu bin Jarir. Hadatsana Abi qala sami'tu Muhammad ibna Ishaq yuhadisu, bercerita dia an Aban ibni Sholih an Mujahid. Mujahid ini tabi'in ya. Ini juga muridnya Ibnu Abbas. An Jabir bin Abdillah qala, berkata Jabir, naha melarang sapa Nabiullah, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, an nastaqbila, jika menghadap kami, al-kiblata, pada kiblat, bibaulin, dengan kencing. Fara'aituhu, maka melihat aku hu pada Nabi, qabla an yukbadho, sebelum digenggam. Digenggam maksudnya ya meninggal. Ya, meninggal. Yukbadho itu maknanya memang digenggam. Artinya meninggal. Siapa Nabi? Diamin 1 tahun. Dengan 1 tahun. Ya. Yastaqbiluha, menghadap siapa Nabi, ha, pada kiblat. Jadi dulu memang kami dilarang kencing menghadap kiblat. Tapi 1 tahun menjelang Rasulullah meninggal, aku pernah melihat Rasulullah itu ya menghadap kiblat. Ya. Nah, ini menjelaskan bahwa kita harus membedakan buang airnya itu di suatu ruangan atau di tempat terbuka. Ya. Jadi kalau di ruangan tidak masalah, kalau di tempat terbuka ya jangan. Ya. Jangan. Jadi ini urusannya bukan urusan nasih mansuh loh ya. Ya, jadi tidak sampai ke arah nasih mansuh. Kalau nasih mansuh berarti di ruang terbuka pun boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Itu kalau urusannya dengan nasih mansuh. Tapi ini tidak ada urusan dengan nasih mansuh, berarti cukup dibedakan saja. Kalau di dalam ruangan ya silahkan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di luar ruangan ya jangan dilakukan. Ya.
Hadasana Muhammad, mana tadi? Babu kaifa takassuf, ya. Bab bagaimana membuka pakaian, ya. Indal hajati, di sisi buang hajat, ya. Jadi bab bagaimana membuka pakaian ketika buang hajat. Hadasana Zuhair bin Harbin qala hadasana Waqi' anil A'mas an rajulin. Nah, an rajulin ini siapa ini? Ya kan? Lah rajul ini ada yang menyebutkan namanya adalah Qasim bin Muhammad. Ya, Qasim bin Muhammad. Kalau Qasim bin Muhammad ini orangnya bisa dipercaya. Yang kedua ada yang menyebut bahwa si rajul ini namanya adalah Giyas bin Ibrahim. Kalau rajul ini adalah Giyas bin Ibrahim, berarti dia ahadu du'afa. Ini termasuk orang yang lemah hadisnya. Itu ya, lemah hadisnya. Ani bin Umar, dari Ibni Umar, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi. Idza arada, ketika menghendaki siapa Nabi hajatan pada suatu hajat. Layar fa'u, maka tidak mengangkat siapa Nabi saubah pada pakaiannya sampai membuka aurat istilahnya. Ya. Hatta yatnuwa, sehingga mendekat siapa Nabi minal ardi, dari bumi. Sampai betul-betul apa ya, dodok atau duduk. Lah di situ baru buang apa, membuka auratnya. Jadi melepas pakaiannya itu. Qala, berkata sapa Abu Dawud, rawahu, meriwayatkan pada hadis di atas, sapa Abdussalam ibnu Harbin anil A'mas an Anas bin Malik. Ya. Jadi Abu Dawud mengatakan hadis di atas itu juga diriwayatkan oleh Abdussalam bin Harbin. Ya, sama-sama dari A'mas. Jadi rawahu, meriwayatkan pada hadisnya Waqi', ya. Sopo Abdussalam ibnu Harbin anil A'mas, dari A'mas an Anas bin Malik. Nah ini yang jadi masalah, A'mas langsung dari Anas bin Malik. Nah ini jadi masalah ini. Wahwa, adapun hadis
ya, yang menjelaskan bahwa A'mas mendengar dari Anas bin Malik iku dhaifun dhaif. Ya. Jadi begini, yang dhaif dalam hal ini bukanlah Abdus Salam bin Harbin, itu bukan. Lah, yang dianggap dhaif dalam sanad ini, sanad hadis ini adalah orang yang mengatakan bahwa A'mas mendengar langsung dari Anas. Ya. Itu dhaif. Kalau ada yang menjelaskan bahwa A'mas mendengar langsung dari Anas, nah itu dhaif kalau dijelaskan seperti itu. Namanya hadis mursal itu namanya. Ya, jadi yang dhaif itu bukan Abdus Salam bin Harbinnya, tapi orang yang mengatakan bahwa A'mas mendengar langsung dari Anas bin Malik. Itu enggak benar, karena A'mas itu enggak pernah dengar dari Anas langsung, itu enggak pernah. Bisa dipahami ya? Qala berkata sapa Abu Isa Ar-Romli, hadasana Ahmad ibnul Walid, hadasana Amr bin Aun, ahbarona Abdus Salam bihi dengan hadis. Lah, Abu Isa Ar-Romli mengatakan bahwa aku juga pernah dengar hadis tersebut dari Ahmad bin Walid, dia dari Amr bin Aun dari Abdus Salam. Jadi Abu Isa punya riwayat dari Abdus Salam bin Harbin juga. Gitu. Tapi kalau sanad berikutnya bahwa Abdus Salam mendengar dari A'mas dari Anas bin Malik, lah itu keliru. Ya, itu sanadnya keliru namanya. Karena A'mas tidak pernah mendengar dari Anas bin Malik secara langsung. Babu karohiyatil kalam, bab kebenciannya berbicara. Indal hajah, ketika buang hajat. Jadi ngobrol karo konconi, nah, ndak boleh ya. Hadasana Ubaidullah ibnu Umar bin Maisarah, hadasana Ibnu Mahdi, hadasana Ikrimah ibnu Amar. Ikrimah bin Amar Al-Ijli. Ini termasuk imam ahli hadis yang dianggap sikoh oleh Ibnu Ma'in. Ya. Cuma kalau Bukhari termasuk Ahmad bin Hambal, Nasai itu masih mempertanyakan riwayatnya Ikrimah an Amar dari Yahya ibni Abi Kasir. Ya. Masih mempertanyakan itu. Jadi watakallama Bukhari wa Ahmad wa Nasai fi riwayati hi an Yahya ibni Abi Kasir. Juga Ahmad mempertanyakan riwayatnya Ikrimah bin Amar kalau dari Iyas bin Salamah. Nah, dalam sanad ini
Ikrimah bin Amr an Yahya bin Abi Kasir. Ya. An Yahya bin Abi Kasir. Ya. Jadi Abu Dawud menganggap ya sikoh lah berdasarkan penilaian dari Ibnu Ma'in. Ya. An Hilal ibni Iyad qala hadasani Abu Sa'id. Qala berkata Abu Sa'id, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasul, la yahruj, tidak boleh keluar. Sapa arrajulani, dua orang laki-laki. Lah dua orang laki-laki ini ya termasuk perempuan juga. Ya, dua orang perempuan termasuk. Apalagi laki-laki dan perempuan, itu lebih enggak pantas lagi. Ya. Yatribani berjalan keduanya al-ghaid pada berak atau buang air. Ya. Kasifa ini membuka keduanya an auratihima dari aurat keduanya. Yatahat dasani ngobrol-ngobrol keduanya. Ya, jadi tidak boleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau laki-laki dan perempuan malahan. Jadi berjalan berdua menuju tempat berak, ya, membuka aurat, terus ngobrol-ngobrol di situ. Itu tidak boleh. Fa'inallah, maka sesungguhnya Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung iku yamkutu, marah atau benci. Siapa Allah andalika dari demikian itu. Ya. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Qala berkata sapa Abu Dawud. Jadi karena seperti itu nanti mengundang hal-hal yang tidak baik. Ya. Hadza ini hadis lam yasniduhu, tidak menyandarkan atau tidak mensanadkan hu pada hadis ila kecuali Ikrimah ibnu Amar. Jadi Ikrimah bin Amar. Jadi tidak menyandarkan pada hadis ini kecuali Ikrimah bin Amar. Ya. Jadi artinya apa? Sanad hadis yang menjelaskan bahwa Ikrimah bin Amar mendengar hadis dari Yahya bin Abi Kasir itu sebenarnya banyak yang mengkritik. Ya, sebenarnya banyak yang mengkritik. Lagi pula yang mensandarkan sanad ini
dari Ikrimah, dari Yahya, itu ya Ikrimah sendiri. Maka sanadnya belum bisa dinyatakan baik. Ya, belum bisa dinyatakan baik. Itu. Jadi Abu Dawud ya cuma nulis apa adanya di situ, terus beliau berkomentar seperti itu. Lah ada juga di tempat lain, di riwayat lain, bahwa Ikrimah itu meriwayatkan dari Aban, terus dari Yahya. Ya. Jadi tidak langsung ke Yahya, itu tidak. Jadi Ikrimah dari Aban, kemudian baru ke Yahya ibni Abi Katsir. Jadi Abu Dawud ya nulis apa adanya, cuma di bawahnya dia berkomentar seperti itu. Ya. Jadi walaupun mungkin dalam sanadnya ada masalah, tapi isi matannya baik, ya. Isi matannya baik. Kita lanjutkan ya. Babun bab. Ya, babun bab. Ayarudu apakah menjawab siapa orang asalama pada salam, wahwa dan dia orang iku yabulu, kencing dia. Jadi apakah boleh seseorang menjawab salam pada saat dia kencing? Artinya ya tidak boleh. Jawabnya ya tidak boleh. Hadatsana Utsman wa Abu Bakar ibna Abi Saibah. Dua anaknya Abi Saibah. Qala berkata keduanya. Jadi Abi Saibah itu punya 3 anak, semuanya dari jadi ahli hadis. Dalam sanad ini cuma disebutkan 2, yaitu Utsman dan Abu Bakar. Hadatsana Umar ibnu Sa'din an Sofyan. Ya, an Sofyan. Ani Dohak ibni Utsman an Nafi an ibni Umar qala. Ya, qala berkata Ibni Umar. Maro lewat sapa rajulun seorang laki-laki ala Nabi, atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan dia Nabi iku yabulu kencing, siapa Nabi? Fasalama maka salam dia rajul alaihi atas Nabi. Falam yaruda maka tidak menjawab siapa Nabi alaihi atas rajul tersebut. Ya, Nabi ya tidak menjawab. Ya, dibiarkan saja. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kencing tidak dibenarkan seseorang
menjawab salam. Jadi wa fi hadza dalalatun ala annal muslim fi hadzal hal la yastahiqu jawaban. Jadi tidak boleh jawab salam. Ya. Qala berkata sapa Abu Dawud. Waruya dan diriwayatkan Ani Ibni Umar dari Ibni Umar wa ghairihi dan dari selain Ibni Umar apa anan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tayamum siapa Nabi. Tuma kemudian roda menjawab siapa Nabi ala rojuli atas laki-laki tersebut assalama pada salam. Artinya tetap dijawab tapi ditunda. Jadi jawabannya itu ditunda. Jadi Abu Dawud mengomentari hadis ini bahwa diriwayatkan dari Ibni Umar dan lain-lain bahwa Rasulullah setelah kencing itu tayamum. Setelah tayamum baru Rasulullah menjawab salamnya orang yang salam tersebut. Ya. Ya. Jadi masalahnya si rojul itu salamnya pas Nabi kencing. Gitu. Nah, artinya bukan berarti Nabi tidak menjawab, tapi jawabannya ditunda setelah bersuci, setelah tayamum lah baru dijawab. Itu loh ya. Bisa dipahami nggih? Hadasana Muhammad ibnul Musanna, hadasana Abdul A'la, hadasana Sa'id an Qatadah, Anil Hasan, an Hudhen ibnul Mungdir, kunyahnya adalah Abi Sasan, Anil Muhajir bani Kunkut, anahu sesungguhnya Muhajir iku ata datang dia an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan dia Nabi iku yabulu sedang kencing. Ini jadi rojul yang salam namanya adalah Muhajir bin Kunkut. Ya, Muhajir bin Kunkut. Pasalama maka salam dia Muhajir alaihi atas Nabi. Falam yaruda maka tidak menjawab dia Nabi alaihi atas Muhajir. Hatta tawaddoa sehingga wudhu siapa Nabi. Ya, sehingga Nabi wudhu. Nah, setelah wudhu baru jawab. Itu loh. Tuma kemudian iktadaro memberikan alasan siapa Nabi ilahi pada Muhajir. Ya. Setelah wudhu, Nabi menemui Muhajir bin Kunkut itu memberikan alasan kenapa beliau tidak jawab salam. Faqala maka bersabda Nabi, ini sesungguhnya karihtu benci aku. An adkura jika menyebut aku Allah pada Allah Ta'ala yang luhur apa dzikruhu sesebutannya Allah.
ila kecuali ala tuhrin atas suci, aukola atau bersabda siapa Nabi ala toharotin atas suci. Jadi ada keraguan-raguan dari Muhajir atau murid-muridnya Muhajir, lafadznya itu ala tuhrin atau ala toharotin. Ya. Jadi barang siapa yang pas kencing ada orang salam, ya jangan dijawab dulu ya, sampai wudhu atau tayamum. Nah, setelah itu baru jawab. Ya. Ya. Lah itu kalau apa? Tidak dikhawatirkan yang salam segera pergi. Ya. Ya. Jadi waktu itu Nabi tidak khawatir Muhajir bin Kunkut itu segera pergi. Jadi enggak jawab dulu sampai tayamum baru dijawab. Nah, terus di sini ada tulisan wa amma idza khosya fautahu fal hadis la yadullu alal man'i. Lah kalau orang yang disalami itu khawatir orang yang salam segera pergi, ya. Lah hadis ini tidak menunjukkan sama sekali tentang menjawab salam. Jadi tidak menunjukkan sama sekali tentang larangan menjawab salam. Jadi layat dulu alal man'i. Jadi kalau yang salam itu tidak dikhawatirkan segera pergi ya sudah ditunda. Tapi kalau dikhawatirkan orangnya keburu pergi, ya hadisnya tidak menunjukkan larangan untuk menjawab salam. Karena apa? Dalam hadis tersebut Rasulullah itu yakin bahwa orangnya itu tidak segera pergi, sehingga ya santai saja. Jadi buang airnya sampai selesai, sampai tayamum, wudhu, baru dijawab, terus ngomong yang baik kepada yang uluk salam itu. Ya. Jadi sehingga riwayat ini kedudukannya adalah alangkah baiknya kalau menyebut nama Allah itu dalam keadaan kondisi yang suci, yang baik. Itu nggih. Dalam kondisi yang suci yang baik. Babun bab firrajuli di dalam seorang laki-laki. Yadkuru yang menyebut dia Allah pada Allah. Ya, Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur ala ghoiri tuhrin atas tidak suci. Ya seperti habis kencing belum cebok itu. Ya, habis kencing belum cebok itu. Ini menguatkan hadis yang di atas tadi, penjelasan hadis yang di atas. Ya. Hadasana Muhammad ibnul Ala. Hadasana ibnu Abi Zaidah an abihi dari bapaknya. An Khalid bin Salamah
yakni menghendaki dia Abih al-Fa'fa. Jadi Fa'fa itu ya lakopnya Khalid bin Salamah itu. Ya. Anil Bahi, dari Bahi. Jadi baknya di fathah, haknya di kasroh. Ya. Ini Bahi itu suatu lakop atau julukan. Ya. Adapun namanya adalah Abdullah bin Basar. Ya, Abdullah bin Basar. An Urwah an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkuru, mengingat siapa Rasul Allah pada Allah azza yang maha mulia, wajala dan maha agung, ala kulli ahyanihi, atas setiap waktu-waktunya Nabi. Ya. Nah ini kalau dalam hadis Tirmidzi ada riwayat dari Ali, kana yaqra'ul Qur'an ala kulli hal, malam yakun junub. Malam yakun junuban. Jadi Rasulullah itu membaca Quran setiap waktu. Entah sudah wudhu atau tidak wudhu, yang penting tidak junub. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa yang namanya hadas kecil, hadas kecil ya termasuk kentut, termasuk kencing, berak, itu tidak bisa mencegah seseorang dari membaca Al-Quran. Ya. Jadi tidak jadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Nah, kalau membaca Al-Quran saja boleh, apalagi hanya sekedar zikir biasa atau menjawab salam, lah tentunya lebih boleh. Itu loh ya, karena baca Quran itu lebih baiknya zikir. Ya, lebih baiknya zikir. Nah, termasuk hadisnya Aisyah ini menunjukkan bahwa hadas asgor, hadas kecil itu tidak mencegah seseorang dari zikir, boleh zikir. Jadi membaca Quran itu tidak harus wudhu. Ya, zikir ya tidak harus wudhu dulu, ya enggak, ya. Termasuk jawab salam itu ada di dalamnya. Bisa dipahami nggih? Jadi misalkan kencing, seret, ya, selesai kencingnya, belum cebok, misalkan, ya bolehlah jawab salam. Kalau memang dikhawatirkan orang yang memberikan salam itu segera pergi, ya, segera pergi. Kalau tidak segera pergi karena memang sedang bertamu atau bagaimana, ya lebih baiknya ya cebok dulu, wudhu dulu, atau tayamum kalau tidak ada air, lah baru setelah itu dijawab salamnya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah.